Siang Bu Retno, ya kita bertemu ya Bu ya. Kok sepertinya Ibu Retno sedang murung, apa ada masalah nih? Kira-kira apa yang bisa Bu Retno ungkapkan kepada saya? Selamat siang Ibu Elis, benar sekali Ibu melihat saya kayak mukanya galau seperti ini karena saya sedang mengalami masalah Ibu. Mungkin Ibu kenal ya yang namanya Anissa, kelas 10 TB itu. Anak tersebut itu selalu tidak mau memperhatikan dan mengerjakan tugas mata pelajaran saya, mata pelajaran matematika Ibu. Dan kalau ditanya, jawabannya itu tidak suka dengan mata pelajaran matematika Ibu. Anak ini kurang aktif dalam kelas, kemudian tidak memperhatikan dan sama sekali tidak mau mengerjakan pelajaran saya, Ibu. Oh begitu ya Bu ya. Memang matematika itu mungkin bisa menjadi momok untuk beberapa anak, bahkan rata-rata demikian ya Bu. Tapi apakah Ibu pernah bertanya langsung kepada Anissa, pendekatan secara langsung, mengapa dia itu kok tidak suka dengan pelajaran matematika? Apakah dia itu trauma? Apakah dia itu memang tidak mau berpikir dengan berusaha keras seperti itu Bu? Mungkin pernah mendekati secara langsung dengan Anissa itu. Iya Ibu, karena saya mendapatkan Anissa ini seperti ini sudah beberapa kali sehingga saya mencoba bertanya langsung kepada Anissa, kenapa Anissa tidak mau memperhatikan, kenapa tidak mau mengerjakan tugasnya, kenapa terkadang ya main-main sendiri, tidak fokus. Itu ternyata jawabannya karena mata pelajaran matematika sulit bagi Anissa, sehingga Anissa ini malas memperhatikan, tidak mau memperhatikan, kemudian tidak suka langsung kalau ada jadwal matematika itu sudah rasanya tidak suka saja, sehingga memperhatikan saja tidak mau, apalagi mengerjakan tugas-tugasnya. Seperti itu Bu jawabannya Bu. Oh begitu ya Bu ya. Oh, nah begitu kalau begitu kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan, upaya apa yang sudah Bu Retno lakukan selama ini? Mungkin bisa kalau diskalakan itu dari level 1 sampai dengan level 10 itu Ibu sudah berada di level berapa? Kemudian ingin meningkatkan ke level berapa, Bu? Oke Ibu, ini yang sudah saya lakukan kepada Anissa ini ya sebenarnya sudah saya usahakan semaksimal mungkin ya Bu, tetapi ternyata kalau saya lihat skalanya baru skala 6 Bu, dan ini saya akan meningkatkan untuk ke skala 8 minimal. Anissa mau memperhatikan dulu. Jadi ada perkembangan begitu Bu, tidak peduli atau cuek seperti itu Bu. Nah, level 6 yang Ibu rasakan itu seperti apa Bu di level 6 itu Bu? Kriterianya kalau Ibu sudah level 6 itu seperti apa, level 8 seperti apa Bu? Jadi kalau level 6 ini yang sudah saya lakukan Ibu, sebenarnya saya juga berusaha sesekali saya melakukan pendekatan pada Anissa ini, kemudian saya bertanya kepada Anissa untuk beberapa kali, baru saya ambil kesimpulan ternyata Anissa memang tidak suka mata pelajaran matematika ini. Kemudian untuk level 8 ini saya mencoba memberikan bimbingan kepada Anissa Bu, untuk Anissa bisa mendapatkan kepercayaan diri untuk mengikuti pembelajaran matematika ini Bu. Oh gitu ya Bu ya. Berarti kira-kira apa sih harapan Ibu pada Anissa itu seperti apa Bu? Selain dia itu bisa mengikuti pelajaran matematika, itu harapan harapan Ibu apa kepadanya? Harapan saya untuk Anissa ini Ibu, yang pertama Anissa tentunya nanti yang terakhir tujuan saya adalah Anissa menyukai pelajaran matematika, sehingga harapan saya ini yang pertama Anissa mau memperhatikan terlebih dahulu. Karena dengan memperhatikan Anissa pasti mau mempelajari, kemudian mau mencoba begitu. Tetapi kalau Anissa saja memperhatikan belum mau, bagaimana mau mempelajari dan mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga harapan saya kepada Anissa itu
semoga Anissa mau memperhatikan terlebih dahulu. Karena memang selama ini Anissa sudah mau berada di kelas, Bu, tetapi untuk tingkat memperhatikannya sangat kurang sekali, tingkat kefokusannya sangat kurang sekali. Jadi minimal Anissa mau memperhatikan dulu ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, dia mau bertanya, kalau misalkan tidak bisa, kemudian dia membutuhkan penjelasan, seperti itu Ibu yang harapan saya terhadap Anissa, Ibu. Gitu ya Bu, luar biasa ya harapan Ibu. Tetap semangat Bu. Nah Ibu kalau boleh tahu nih, kalau yang sudah dilakukan Bu Anissa itu seperti apa ya Bu? Kepada Anissa itu, Ibu sudah melakukan apa supaya Anissa itu tadi lebih semangat belajar itu yang sudah dilakukan selama ini seperti apa Bu? Oke, yang pertama saya melakukan pendekatan Bu kepada Anissa. Saya tanya-tanya permasalahannya apa. Apakah memang permasalahan itu dari Anissa sendiri atau dari lingkungan? Misalkan kalau dari Anissa sendiri mungkin saya memang tidak suka pelajaran matematika sejak kelas SD misalkan. Nah, seperti itu kan berarti memang Anissa mungkin tidak ada bakat di pelajaran matematika. Kemudian kalau faktor dari luar misalkan misalkan dia memang sulit untuk memahami pelajaran yang bersifat menghitung misalkan atau numerik ya. Nah, itu nanti akan saya coba untuk bertanya-tanya kepada Anissa untuk menganalisisnya. Kemudian yang kedua saya akan melakukan bimbingan kepada Anissa khusus karena memang salah satu siswa Anissa ini yang memang belum bisa tercapai kompetensinya dibandingkan siswa yang lain, sehingga khusus kepada Anissa saya akan melakukan bimbingan khusus agar Anissa bisa mencapai kompetensinya sama seperti siswa yang lain. Oh iya Bu. Kemudian saya akan tentunya ini juga pembelajaran buat saya agar bukan hanya Anissa dan siswa yang lain juga untuk menyajikan materi itu dengan beberapa macam media sehingga siswa itu tidak bosan. Kalau yang lain mungkin bosan pun masih mau mengerjakan, memperhatikan, tapi Anissa ini apalagi tidak membosankan saja, mata pelajarannya tidak membosankan saja, dia sudah tidak mau mengerjakan, sehingga mungkin saya lebih menekankan juga untuk memberikan pembelajaran yang inovatif, tentunya dengan banyak bantuan media-media aplikasi pembelajaran. Seperti itu Ibu. Oh iya Ibu. Nah kira-kira dari solusi yang Ibu rencanakan tadi, manakah yang paling efektif menurut Ibu untuk mengatasi masalah Anissa itu Bu? Menurut saya ketiganya ini efektif Ibu karena saling berhubungan dan saling membantu. Tentunya karena ada ketidaksenangan atau motivasi dari siswa itu kan kalau saya analisis itu ada dari diri sendiri, dari Anissa sendiri, sehingga saya akan melakukan pendekatan tersebut sama bimbingan. Kemudian kalau faktor dari luar ya tentunya saya akan memberikan penyajian materi yang menarik gitu, dan tentunya yang sudah selama ini kita pelajari ada ice breaking sebagai bantuan untuk mengembalikan konsentrasi siswa, kemudian ada mindfulness juga untuk membantu siswa lebih fokus terhadap pelajaran yang akan dilakukan, sehingga ketiganya itu menurut saya efektif dan karena saling membantu itu akan saya lakukan ketiganya Ibu. Oh iya Ibu. Mungkin Ibu pernah melihat Anissa mungkin punya bakat-bakat atau minat yang lain nggak Bu selain di pelajaran matematika itu? Iya, sebenarnya saya mulai mengamati karena Anissa ini cenderung di pelajaran saya kurang, sehingga saya mengamati Anissa beberapa kali. Sepertinya Anissa ini tertarik dengan pelajaran seni Ibu, terutama di musik. Ketika pelajaran seni, dia itu sangat antusias dan sangat aktif sekali siswanya, ingin mencoba berbagai macam musik karena di sekolahan kita itu kan banyak sekali alat musik yang diperagakan di sekolahan kita, dipelajari di sekolahan kita, sehingga Anissa ini sangat antusias di pelajaran seni, sehingga menurut saya bakat dari Anissa ini di pelajaran seni Ibu. Tetapi walaupun bakatnya di
pelajaran seni, saya harapkan untuk pelajaran yang lain pun dia tetap bisa mengikuti. Seperti itu, Ibu. Ya luar biasa sekali ya Bu, sudah lumayan mengenal Anissa itu sedemikian rupa. Ibu tadi harapan ke Anissa, kemudian rencana apa yang akan Ibu lakukan kepada Anissa itu semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Nah, setelah Ibu sudah merencanakan itu, kira-kira kapan Ibu akan mengeksekusi apa yang sudah Ibu rencanakan itu Bu? Baiklah Ibu, sebenarnya rencana ini kan sudah saya susun beberapa hari ini. Kemudian untuk memantapkannya saya ingin bertanya dengan Ibu, bertanya juga dengan rekan sejawat untuk memantapkan rencana saya ini Ibu. Sehingga karena besok ada mata pelajaran saya Ibu, akan saya lakukan semua rencana saya itu besok Bu, sesuai jadwal saya Bu. Oh, baik Ibu. Langsung ya Bu ya, langsung dieksekusi, langsung dilaksanakan. Baik Ibu, kira-kira untuk tadi Bu mengatakan menganalisis latar belakang Anissa ya Bu ya. Nah itu apakah Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain Bu? Ya Ibu, karena Anissa ini bukan kelas yang saya walikan ya Bu, sehingga saya tidak tahu secara menyeluruh seperti apa Anissa, seperti apa background atau latar belakang keluarganya. Saya akan berkonsultasi dulu dengan wali kelas Ibu untuk mengetahui seperti apa Anissa, latar belakang keluarganya, dan bagaimana kehidupannya. Dan selain dengan wali kelas, saya akan mencoba menanyakan tentang latar belakang Anissa ini kepada guru BK Ibu, karena biasanya guru BK ini bisa berhubungan langsung dengan orang tua siswa. Selain wali, itu juga guru BK yang bisa berhubungan langsung dengan orang tua siswa. Dan wali serta guru BK ini mempunyai nomor kontak orang tua siswa masing-masing sehingga bisa berkomunikasi secara langsung. Begitu Ibu. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, baik Ibu, dari yang sudah Ibu utarakan, kita diskusikan bersama hari ini apa yang sudah Ibu dapatkan Bu? Apakah Ibu sudah merasa plong, sudah merasa lega, ataukah ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Bu Retno? Mungkin bisa diungkapkan Bu. Luar biasa Ibu yang saya rasakan, saya sangat merasakan lega sekali sehingga walaupun saya sudah banyak merencanakan tetapi kalau tidak ada bantuan support, konsultasi seperti ini saya belum mantap untuk melaksanakannya Ibu, sehingga setelah saya ceritakan seperti ini saya mulai mantap untuk melaksanakan segala rencana-rencana yang sudah saya susun tadi Ibu. Iya, baik Bu. Semoga rencana yang sudah Ibu susun tadi saya bantu dengan semangat support ya Bu, semangat tanpa pandang bulu, tanpa ini menyerah ya, pokoknya jangan putus asa, pokoknya semangat untuk bisa memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita dengan harapan yang tentunya harapan-harapan yang sudah kita harapkan ini kita susun dengan baik dan semoga nanti bisa dilakukan dengan baik pula. Semoga perkembangannya pun juga baik, Anissa bisa berubah dan Ibu selalu semangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak kita. Saya tunggu kabar perkembangannya ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Elis atas bantuannya, atas supportnya. Nanti saya akan memberikan kabar bagaimana perkembangan Anissa dan seterusnya nanti saya terus akan berkonsultasi dengan Ibu. Terima kasih Ibu Elis. Iya, sama-sama Bu.